saksikan di Masjid Muhammad Siddiq, perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Justru ustadzlah yang dibawa. Masya Allah, tabarakallah. Tamat SD hafal 10 juz. Anak ibu sekarang hafal berapa? 10 juz. Masya Allah. Ibunya 3 juz. Juz mangga, juz melon, juz pokat. Pak Ustadz, anak saya yang kemarin di SMP SD Al-Quran Muhammad Siddiq sudah hafal 10 juz. Sayang kalau SMP-nya nggak lanjut. Buka lagi SMP Quran, tambah lagi 20 juz. SMA Quran 30 juz. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Anak-anak yang hafal Quran, dia tidak akan main game online di rumah, karena dia akan diminta setoran besok pagi. Maka kalau anak tidak dibekali Al-Quran, dia buta kepalanya, buta hatinya, buta pikirannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar ceramah, bukan sekedar tausiah. Itu Ustaz Somad tuh cuma ngomong aja tuh. Jangan-jangan di tempat dia yang dia omongkan itu cuma di ujung lidahnya, itu bibirnya nggak ada di kepalanya. Jangan-jangan belum pernah diwujudkan. Alhamdulillah, kami sudah membuat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah tahfiz Quran. Yang hafal 30 juz sebelum 3 tahun diberangkatkan umroh. Kami bawa umroh ke Tanah Suci. Bagus atau tidak bagus? Anak-anak Barito Utara, anak-anak Kalimantan Tengah yang hafal 30 juz berangkat ke Tanah Suci. Setuju? Duitnya dari mana? Tanda tangan, kekuasaan. Berapa CSR? Pengusaha tambang batubara, pengusaha nikel, pengusaha kayu, pengusaha karet, pengusaha sawit, pengusaha. Itu Sungai Barito, lalu lalang kapal lewat. Kita dapat apa? Cuman dapat ngelihat aja. Dengan segenggam kekuasaan. Tambang batubara sini, tambang nikel sini, pengusaha sawit sini, pengusaha karet sini. Kita punya program anak-anak yang hafal Quran berangkatkan umroh, gratiskan sekolah. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Yang punya tanda tangan. Inilah pentingnya pemimpin ini. Itulah kenapa saya mensupport pemimpin. Supaya apa? Kalau orang lain saya payah ngomong. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Bisa Bapak berangkatkan? Siapa kamu? Tapi kalau saya punya hubungan baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu Pak tolong berangkatkan. Bapak kan tim Ustadz Abdul Somad. Siap. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baik kita, insya Allah. Tapi masyarakat Kalimantan Tengah ini bukan hanya di Barito Utara saja, jumlahnya 2 juta orang. Maka kita mesti bekerja keras sampai tetes darah penghabisan. September, Oktober, November, puncaknya 27 November, hari Rabu. Disitulah kita berjuang. Setelah itu kita serahkannya semua kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. SMS-nya, WhatsApp-nya, grup-grupnya, FB-nya. Jangan lupa doa tahajud malam. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah perkenankan berkat doa orang ramai ini, insyaallah. Amin, 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 amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kenapa banyak masjid zuhur asar orang nggak ada sholat?
Karena nggak ada jamaahnya. Tapi kalau ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, boarding school, tidak akan pernah kosong ini masjid, insya Allah. Amin. Terus Pak Ustadz, kalau anak kami sudah tamat SMA gimana? Ya terserah dia mau jadi apa. Anak saya mau ke Mesir Pak Ustadz. Yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Bapaknya Pak Ustadz. Bapaknya ke Mesir, anaknya jangan. Anak nggak bisa dipaksa ke Mesir. Kalau anaknya nggak mau ke Mesir, dipaksa ke Mesir, pulangnya bukan jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun. Jangan paksa. Tanya anaknya baik-baik. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi polisi. Masukkan dia polisi, dia akan jadi jenderal yang hafal Quran. Takbir. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi tentara. Masukkan dia tentara, dia akan jadi panglima yang hafal Quran. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, semuanya hafal Quran. Takbir. Dokter spesialis hafal Quran. Kamu mau kemana? Saya mau ke Mesir. Mau kemana? Saya mau ke Ahqaf Yaman. Mau kemana? Saya mau ke Darul Hadis Maroko. Mau kemana? Saya mau ke Ummul Qura Makkah. Maka insya Allah dengan kekuasaan di tangan APBD, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, CSR, perusahaan-perusahaan, APBN, APBD, CSR perusahaan, potongan BUMN, belum lagi gaji Basnas 2,5%. Bisa dikirim atau tidak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz Somad berapi-api malam ini? Karena yang hadir di sini orang-orang yang masih aktif. Itu maka saya berapi-api. Coba saya disuruh ceramah di panti jompo, gak pernah saya kuat-kuat gini, takut saya mereka ninggal. Coba kalau saya ceramah di depan orang yang sudah gak aktif lagi, marilah kita tolong agama Allah dengan kekuasaan. Bapak masih aktif? Enggak lagi Pak. Ya udah, banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ustaz Somad tadi mengatakan kalau kami sudah tidak aktif lagi, kami tidak kerja lagi, kami sudah pensiun, lalu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Arahkan anakmu, tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, relasimu, temanmu untuk memilih pemimpin yang adil dan amanah. Bisa? Insya Allah. Pemimpin. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membangun masjid. Saya bangga di masjid ini. Kenapa bangga? Lampunya megah, 2 lantai. Ibu melihat ke bawah ini, ngelihat Ustadz Somad dari ubun-ubun kepala. Saya melihat kalian di atas seperti sedang melihat akuarium. Ada ikan koi, ada mas koki. Siapa yang mengatakan Islam melecehkan perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan perempuan? Siapa yang mengatakan Islam menjatuhkan perempuan? Datanglah kalian ke Barito Utara, datang kalian ke Muara Tewe, saksikan di Masjid Muhammad Siddiq, perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Justru ustadzlah yang di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Enaknya kalian di atas, adem ayem, kami di bawah nih panasnya minta ampun. Ini masjid ini sudah sesuai pengaturannya, jendelanya, AC-nya sudah. Tapi karena memang jamaahnya malam ini membludak. Di luar sana saya lihat lagi, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saudara kita di luar tetap bisa mengikuti kajian ini. Apa bedanya yang di dalam dengan yang di luar? Yang di dalam ini cuma ngaji aja, yang di luar bisa sambil makan sate dan bakso. Dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Ini pentingnya masjid. Pak Nadal Shah tidak pernah ngajak saya peletakan batu pertama. Ustaz Somad, ayo kita letakkan batu pertama. Enggak, masjidnya udah siap baru saya dibawa kemari. Pak Ahmad Gunadi tidak pernah ngajak saya, Ustaz Somad, ayo kita lihat rencana tanah pembebasan pembangunan masjid. Enggak, masjidnya udah selesai baru saya dibawa kemari. Barulah saya bisa jalan dengan mendongakkan kepala. Coba kalau saya meletakkan batu pertama, saya nunduk aja. Kenapa? Masjidnya nggak siap-siap. Kekuasaan, tanda tangan. Jadi kepala dinas, berapa masjid yang sudah dibuat? Jadi Kapolres, selama tugas berapa jadi Kapolres? Berapa kali? Berapa bupati? Berapa periode? Berapa masjid yang sudah dibuat? Selama menjadi Danrem, Komandan Korem, dan Ramil, berapa musola yang sudah dibuat? Ingat, jabatan tidak lama. Yang lama itu adalah masjid. Orang tetap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tarawih, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini nanti jadi pejabat-pejabat yang hebat-hebat nanti insyaallah. Kalau dilihat potongannya sudah ada, tinggal jahit aja lagi.